Halo guys, apa kabar? Saya Putra Nababan, anggota DPR RI dari Dapil Jakarta Timur. Jangan lupa saksikan terus kabar Jaktim. Selamat pagi Sobat Jaktim, kembali lagi bersama kita berdua. Hari ini kita sedang berada di Makopolres Metro Jakarta Timur dan akan melaksanakan giat baksos barang siapa, Mai? Nah, giat baksos kali ini nih Mbak dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Timur bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan juga anggota Komisi 10 DPR RI. Betul. Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan simbolik pembagian sembako sebagai bentuk perhatian dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, dengan Komisi 10 DPR RI. Ya. Kita dipercaya untuk menyiapkan tempat dan juga melaksanakan distribusi sembako ya kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Ya. Ini tentunya akan membawa dampak positif bagi Jakarta Timur ya dalam rangka meningkatkan proses perekonomian yang nantinya akan berdampak pada aspek keamanan ya. Semoga nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan efektif sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dan tentunya tadi tujuan besarnya adalah terus untuk mengembangkan kondisi pariwisata dan perekonomian kreatif di wilayah Jakarta Timur. Satu persatu dipersilakan. Tahan di teman-teman fotografer. Selamat pagi Bapak. Bapak, kita mau nanya nih tentang pandemi ini. Bagaimana pemasukan perekonomiannya Bapak? Alhamdulillah, kebetulan saya sebagai pendamping pelatih membatik. Kebetulan program yang sudah jalan sekarang itu di Rusunawa Tambora. Sampai sekarang pelatihan juga jalan. Alhamdulillah, mungkin minggu depan sudah mulai produksi. Dan saya mengharapkan bahwa kita juga Jakarta Timur, saya mempunyai program juga di Rusunawa, jadi negara besar selatan, itu yang akan menjadi pusat kita. Karena bagaimana kita membuat pelatihan batik ini tidak mengenalkan batik Pekalongan, Solo, Jogja ini, tapi kita mengangkat filosofi Jakarta Timur. Kebetulan saya sudah punya 12 pakem Jakarta Timur, sudah audiensi wali kota, dan saya ingin bagaimana Rusunawa ini menjadi Rusunawa yang produktif dan menjadi home industri kecil. Dan hasil karya ini bisa dikerja sama pemerintah, bisa dipakai seragam aparatur, bisa dipakai di sekolahan. Jangan sampai selama ini di pemerintahan untuk seragam aparatur kan dimonopoli sama Diskranada. Tapi kita memperlihatkan pelatihan-pelatihan ini di jalan bisa menambah. Oke, baik. Kemudian Pak, harapannya apa Pak? Harapannya bagaimana UKM mikro kecil ini terangkat, bisa membantu pemerintahan untuk meringankan perekonomian lebih lancar lagi. Oke, baik Bapak, terima kasih Pak. Semoga usahanya lancar terus ya Pak ya. Dan pandemi ini segera berlalu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Mohon izin bertanya. Iya, Mbak Rani. Dalam rangka apa Pak tujuannya untuk pembagian sembako ini Bapak? Ya tentunya ini kan adalah satu upaya dari pemerintah dan juga dari DPR RI untuk bisa membantu para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Jakarta Timur. Dan ini tentunya mereka adalah
sektor pariwisata dan yang sangat terdampak dari pandemi COVID-19. Dan kita lihat bagaimana saat ini terjadi PSBB dan social distancing, dan juga kita lihat bahwa tidak banyak pelaku ekonomi kreatif yang memiliki pekerjaan. Jadi dalam hal ini tentunya ada support, ada dukungan dari pemerintah dan juga dukungan dari DPR agar mereka bisa mendapatkan bantuan, minimal bantuan untuk bisa kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian Pak, berapa banyak paket sembako yang diberikan, Bu? Yang diberikan 1.900 lebih paket sembako kepada pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata yang Jawa Timur. Oke, siapa saja Pak yang mendapatkan paket sembako tersebut? Mereka-mereka yang setiap hari sebelum COVID-19 itu, mereka adalah mereka yang bekerja di sektor ekonomi kreatif, ya, mereka yang ada di sektor informal, dan mereka-mereka juga yang ada di pelaku pariwisata. Ya, kita ketahui bahwa Jakarta Timur itu banyak sekali sektor informal, ekonomi kreatif, dan mereka harus berhenti selama 3 bulan 4 bulan terakhir ini. Itu yang betul-betul didukung oleh pemerintah dan DPR. Baik. Terima kasih Bapak. Ya. Semoga bantuannya bermanfaat bagi pandemi ini, Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Polres Jakarta Timur dan juga Kemenparekraf, bagaimana Kemenparekraf itu secara spesifik menunjuk tempat lokasinya itu di Polres, dan saya yakin bahwa itu karena ada akuntabilitas dari pihak Polres sehingga pembagian dan penyaluran sembako itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan dalam hal itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres, Wakapolres dan seluruh jajarannya serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Baik. Terima kasih Bapak. Ya, Mbak Rani, terima Selamat pagi. kasih. Selamat pagi Bapak. Mohon izin bertanya, Bapak, dalam rangka apa Pak pembagian sembako ini, Pak? Ya, ini adalah dukungan kami, perhatian kami terhadap para pelaku usaha, para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif, para pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, terutama khususnya di wilayah Jakarta Timur. Kita paham bahwa situasi pandemi saat ini bukan hanya persoalan kesehatan kemudian, tetapi juga ada dampak ekonominya. Jadi ini sedikit yang bisa kami lakukan untuk mensupport tadi kawan-kawan di industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk paket sendiri Bapak berapa banyak, Pak? Seperti yang dilaporkan oleh Direktur saya tadi, ada 1.900 sekian jumlah paket yang kita bagikan pada kesempatan ini. Kemudian Pak, harapannya apa Pak dalam pembagian paket sembako ini, Pak? Ya, harapan kami selain mengenai sembako ini, tentunya terkait dengan sembako ini semoga bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, lebih daripada itu, saya juga ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat semuanya bahwa ketika bicara tentang pariwisata, tentunya kita tidak bisa lepas dari faktor selain kebersihan. Hari ini kita concern kesehatan, juga keamanan atau keselamatan. Nah, di sini kami penting sekali terima kasih Pak Kapolres atas dukungannya. Faktor keamanan atau keselamatan ini menjadi salah satu pertimbangan wisatawan ketika akan datang ke sebuah wilayah. Sehingga saya percaya dukungan dari teman-teman kepolisian sangat penting dan juga kemudian masyarakat juga. Mari sama-sama membangun wilayah kita, menjaga wilayah kita agar tetap kondusif sehingga wisatawan atau siapapun kita termasuk wisatawan Nusantara nyaman dan merasa aman ketika datang ke wilayah kita. Itu yang mungkin saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih Bapak, semoga Sama-sama, bermanfaat. Mbak. Selamat Terima kasih. pagi.